Halo majikan, Babu kemarin kan habis pergi ke Jogja ya. Nah ada oleh-oleh nih cerita horor dari Jogja. Seru banget ini majikan ya, tentang sebuah bioskop yang katanya terkenal angker di sana. Tadinya kita pengen cobain ke situ juga tapi nggak sempet lah. Entah deh kapan-kapan ya. Babu juga seneng mau balik lagi ke Jogja gitu, orangnya ramah-ramah banget macam di Jepang. Makanya kan 11-12 sama Babu yang tutur katanya lemah, lembut dan ramah. Jadi sekarang Babu ngomongnya pelan-pelan ya majikan ya. Jadi ceritanya kemarin kita nih lagi ke pasar Beringharjo gitu, makan sate koyor, enak banget itu. Tapi efek sampingnya mah nambah berat badan, jadi tembem banget begitu ya, naik 3 kilo. Jadi kayak jumbo nih Babu. Aku gak sopan gitu ya, lemah lembut lagi. Pas lagi kita nunggu satenya, kita ngobrol-ngobrol tuh ya sama ada pembeli juga namanya Mas Heru. Ternyata Mas Heru itu adalah salah satu majikan kita, penonton teman cerita juga. Dan Babu tau-tau dimarahin nih perkara katanya dia ngirim email kok nggak dibawain. Ya mohon maaf, kita kan diomelin secara live begitu langsung takut ya. Lagian kan yang namanya email ya alhamdulillah begitu saat ini udah puluhan ribu gitu, maaf banget jadi kalau ketumpuk. Lo ngomel-ngomel itu Mas Heru. Tapi si Mas Heru ini katanya bukan orang Jogja, gengs. Dia orang Magelang yang lagi ada keperluan memang di Jogja. Dan ternyata email yang pernah Mas Heru kirim itu pas kita cari lagi lah udah dari tahun lalu 2024 tuh bulan Agustus ya, ketimpa lah, makanya kita bilang kan. Pokoknya Mas Heru ini cerita tentang pengalamannya waktu nonton film di sebuah bioskop yang ada di Jogja sana tuh bersama istrinya bernama Mbak Anggit. Cuma waktu kemarin kita ketemu pas makan sate koyor tuh Mbak Anggitnya kagak ikut. Intinya Mas sekarang berarti kita nih mau bawakan cerita kiriman dari Mas Heru tuh yang di email, tambah langsung live diceritain tuh sambil nunggu sate jadi. Jadi waktu itu di tahun 2017 Mas Heru sama Mbak Anggit nih lagi ke Jogja. Dari Magelang katanya deket sekitar 1 jaman doang. Dan Mas Heru ini memang sering tektok tuh Magelang Jogja gitu buat urusan kerjaan. Nah kala itu Mbak Anggit ikut. Jadi mereka perginya hari Rabu, kebetulan ya memang free-nya hari itu. Dan check out-nya niatnya nanti besok Kamis pulang lagi ke Magelang. Nah mereka nih booking nginep di sebuah hotel di daerah Malioboro yang katanya dekat kemana-mana. Jadi di pusat kota begitu. Hotelnya juga hotel gede bintang 4 cukup terkenal. Waktu itu yang booking memang si Mbak Anggit. Jadi Mas Heru mah ikut-ikut aja. Alasannya nggak booking hotel itu adalah katanya lagi sale diskon dari salah satu aplikasi bookingan hotel. Sebenarnya mah hotel-hotel di diskon banyak. Cuma hotel itu yang notabene-nya adalah hotel bintang 4. Diskonnya kok harganya jadi murah banget. Dari sekitar 1,4 per malam ya. Jadi cuma 6.000. 600.000 apaan gitu ya. Tapi kan jauh 1,4 ke 600.000. Ada kolam renangnya, kamar gede pakai bathtub. Jadi ya udahlah, booking di situ aja. Dan waktu mereka datang nih sampai check in di jam 2 siang, keadaan cukup rame. Karena hotelnya tadi kan terkenal di pusat kota, kemana-mana gampang. Dilihatnya juga ya nggak serem. Lobbynya luas, terang, full marmer. Ada pemain gamelannya juga. Pokoknya kayak hotel-hotel yang masih menjunjung budaya, begitu bagus, cakep, heritage banget. Mas Heru sama Mbak Anggit mah suka liatnya. Cuma pas sudah masuk ke kamar nih memang kelihatannya ya hotel udah tua gimana sih? Sebenarnya ya bagus, cuma kayak hotel yang ruangannya udah lama gitu, kayak ada bau-bau khas kayu-kayu yang udah lama. Tapi masih sangat worth it lah mengingat harga tadi 600.000 per malam. Ya udah pokoknya habis sudah masuk, naruh barang-barang segala macam, istirahat sebentar, mereka keluar lagi deh tuh. Jalan-jalan, nyari makan, kulineran, sampai jam 6 tuh balik lagi ke hotel buat sholat maghrib sekalian mandi. Karena cuaca kala itu katanya cukup panas, jadi ya badan lengket. Ya nanti memang rencananya sekitar jam 10-an mau keluar lagi tuh beli gudeg. Jadi ada salah satu guru terkenal katanya yang baru bukanya tuh jam 10 malam memang gengs. Makanya tadi mereka balik dulu tuh ke hotel buat mandi biar enakan lah. Bangkit duluan tuh ya masuk ke kamar mandi karena mau berendam di bathtub. Nah Mas Heru nih lagi nonton TV tuh di kasur. Tiba-tiba ada yang ngebel pintu. Jadi bukan ngetok ya tapi ngebel gengs, suaranya bener-bener nyata tuh. Tik tong. Loh siapa? Si Mas Heru bangun dong dari kasur dan ngecek dulu tuh di bolongan pintunya tuh buat yang ngintip keluar. Ternyata dilihat di luar itu petugas hotel. Jadi ada cewek pakai seragam hotel gitu berdiri di depan pintu tuh kan, dilihat kan dari bolongannya. Ya karena itu berarti orang hotel sama Mas Heru ya dibukain pintu lah. Tapi pas dibuka, jreng. Lah kok nggak ada siapa-siapa? Gosong. Jelas-jelas sepersekian detik yang lalu tadi baru ngintip tuh ada petugas hotel tuh di depan pintu tuh. Tapi pas kebuka gak ada siapa-siapa, sampai
ngelongok gitu ke lorong, udah pergi kemana gitu, tapi cepet banget kalau pergi. Masih bingung nih Mas Heru nih. Ya cuma karena di sini berarti nggak ada siapa-siapa sama Mas Heru, ditutup lagi dong itu pintunya. Dan pas dia balik badan nih mau kembali ke arah kasur, baru beberapa langkah, ting tong, bunyi lagi. Otomatis Mas Heru ngintip lagi tuh di pintu itu kan. Nah kali ini kagak ada siapa-siapa di depan pintu. Wah nggak bener nih, ada yang iseng nih. Sama Mas Heru langsung dibuka tuh pintunya. Dan bener emang nggak ada siapa-siapa di depan. Lorong pun sepi. Dia tutup lagi tuh pintunya. Mas Heru langsung berpikir dia mau nelfon ke resepsionis komplain. Nih ada yang iseng nih ngebel kamarnya terus. Udah tuh ditelepon tuh dan diangkat sama resepsionisnya. Pas lagi komplain begitu kedengaran lagi suara ting tong. Nah kebetulan kan Mas Heru langsung bilang ke resepsionisnya tuh, cewek juga ditelepon. Tuh Mbak denger kan ada suara bel tuh dari tadi begini mulu. Dan dari resepsionisnya tuh bilang, oke Pak nanti ada rekan saya ngecek ke kamar ya. Habis udah ditutup tuh teleponnya tuh karena penasaran. Lagi-lagi Mas Heru ngintip ke bolongan pintu tuh. Tapi nggak ada siapa-siapa. Sampai si Mbak Anggit keluar dari kamar mandi masih pakai anduk gitu kan nanya, siapa sih dari tadi mencet bel? Ya Mas Heru juga nggak tahu kan, dia juga udah bilang tuh lapor ke resepsionis barusan. Dari situ si Mbak Anggit masuk lagi ke kamar mandi mau bilas-bilas tuh habis berenam kan. Gak lama dari Mbak Anggit masuk tuh, ting tong, bunyi lagi. Lah kita juga jadi kesel. Apalagi Mas Heru tuh udah ngintip lagi tuh ke pintu. Dilihatnya ada istrinya tuh si Mbak Anggit yang cuma pakai anduk berdiri di depan pintu, diem aja. Lah kaget tuh Mas Heru. Maksudnya jelas-jelas Mbak Anggit tadi masa ke kamar mandi lagi bilas. Langsung merinding, kita juga jadi ikutan merinding. Dia mundur tuh dari pintu dan buru-buru ke kamar mandi. Dilihat bener aja itu istrinya lagi bilas di shower. Ting tong, bunyi lagi. Mas Heru yang ketakutan nggak mau bukain pintu dia. Tapi kali ini suara belnya terus-terusan bunyi. Ting tong gitu lagi. Akhirnya Mbak Anggi tuh yang buru-buru pakai bedrobe yang memang dari hotel kan disediain ya. Yang kayak habis berenang tuh pakai yang anduk jubah, dia buka deh pintunya. Ternyata petugas hotel yang dikirim sama si resepsionis tadi kan komplain. Ya Mas Heru cerita kalau dari tadi tuh belnya bunyi-bunyi terus kayak ada yang mencet tapi kagak ada orang di depan. Tapi di titik itu sebenarnya Mas Heru udah tahu kalau ada sesuatu yang janggal. Lah sebelumnya kan ngeliat istrinya itu di depan pintu padahal istrinya lagi mandi. Udah mikir tuh si Mas Heru, ini hotel angker nih. Cuma memang nggak dilontarkan aja tuh ke petugas yang lagi datang. Habis bingung juga ngomongnya gimana. Ya intinya akhirnya untuk SOP aja nih dari pihak hotel itu ngecek deh sosokan nih apakah ada error belnya dan semacamnya. Jadinya di situ Mas Heru sama Mbak Anggit buru-buru aja udah keluar hotel lebih cepat. Jam 7:30 tuh mereka udah jalan. Yang niatnya sebenarnya kan mau keluarnya 9:30-an lah, gudegnya aja baru buka jam 10. Ya udah habis udah keluar hotel di jalan Mas Heru cerita lagi kan. Mereka juga bingung nih mau gimana. Ya seperti orang Indonesia kebanyakan ya bilangnya kayak, ya untung kita cuma semalam doang begitu nginepnya. Intinya jadinya di situ niat mereka nih mau kulineran aja sampai malam gitu kan, dan baliknya nanti aja lah. Pas kita udah agak ngantuk begitu, ntar sampai hotel tidur bangun-bangun udah pagi, cekot udah selesai. Ya udah untuk nunggu gudegnya buka ya jam 10, mereka sempat makan mie godok dulu karena udah lapar kan udah jam makan malam. Tapi kok jadinya kenyang ya. Terus pas udah jam 9:30 ke tempat gudegnya, loh kok udah ngular ngantrinya ya. Lah mendadak males. Tapi mau ngapain lagi nih? Maksudnya kalau balik ke hotel kan ya belum ngantuk. Akhirnya mereka ngide lah buat nonton aja kali ya. Dilihat-lihat tuh jadwal di bioskop, ada nih masih film yang jam 10 mulainya. Kira-kira jam 10 ya selesai jam 11:30 lah. Dilihat jarak bioskopnya deket 13 menitan doang, maka buru ini. Ya udah cepet-cepet dong mereka ke sana dan pas dilihat lumayan rame. Jadi bioskopnya sendiri itu tuh satu gedung gengs, bukan yang di dalam mall. Jadi udah gedung sendiri aja. Nah waktu itu lagi rame film Danur 1. Orang-orang pokoknya pada rame nonton itulah. Namun ini kan ceritanya tadi lagi ketakutan perkara hotel ya. Masa mau nyari penyakit nambahin nonton film horor lagi kan nggak begitu dong. Akhirnya mereka memilih untuk nonton film lain lah. Ada film luar nih, action. Karena pilihannya jam terakhir itu, di jam 10 mulai tuh, tinggal si Danur sama film luar yang action itu. Tapi yang pas film action ini dilihat, kursinya tuh yang cuma terisi baru beli ada 2 orang doang. Bener-bener kalah ya, emang film Danur biasa emang begitu kan. Dan mungkin ini juga kan soalnya hari biasa tuh, hari Rabu. Ya tapi masalahnya lagi, tetap aja mereka kagak mungkin milih nonton Danur. Ya bukannya apa-apa, Danur kan horor, orang lagi mereka ketakutan nontonnya horor. Akhirnya tetap dipilih tuh film yang luar yang action. Toh tetap ada orang yang nonton kan, ada yang beli tuh 2 orang. Dimana 2 orang itu tuh beli kursinya pojok banget, deretan A gitu, kayak orang mau pacaran kali ya, mojok di belakang. Nah Heru sama si Anggit milihnya di deretan D, karena itu memang deretan favorit menurut mereka yang
ngepasang ngeliat ke layarnya tuh enak. Dan karena udah mepet juga waktunya, nggak lama habis beli tiket nih, ada terdengar tuh, pintu teater 3 telah dibuka. Ya cuma mereka sengaja nih nggak mau masuk duluan. Maksudnya nunggu sih pasangan 2 yang udah beli itu tuh beneran masuk duluan juga. Paham nggak majikan? Jadi maksudnya mereka nih, kalau pasangan yang tadi 2 orang itu yang udah beli tiketnya nggak jadi masuk, dan hanya Mas Heru sama Mbak Anggit doang, lah ogah kalau begitu, mau film action jatuh mah serem kalau cuman berduaan doang di dalam satu bioskop ya. Akhirnya mereka duduk tuh di depan pintu studio 3. Dan bener aja nggak lama nih, ada pasangan 2 orang kayaknya masih anak kuliah, masih agak muda gitu, masuk. Oh iya, mereka mau mojok kali tuh ya, mau pacaran. Ya udah dari situ ya, Heru sama si Anggit ikutan masuk. Tapi ternyata pas sudah di dalam nih, udah ada 4 orang yang duduk berbaris tuh di barisan F, berjejer 4 orang. Ada 2 cewek dan 2 cowok. Ngelihat begitu kayak, oh alhamdulillah ada orang lain yang nonton juga ternyata. Jadi si pasangan kuliahan tadi tuh kan di baris paling atas tuh di A mojok. Terus pas Mas Heru sama Mbak Anggit naik tuh dari bawah, nyari kursi di bagian D, mereka kan melewati si 4 orang ini tuh di barisan F. Udahlah mereka duduk gitu kan, sampai akhirnya lampu diredupin. Nonton nih gitu kan, belum sampai setengah jalan, kira-kira 20 menitan, tahu-tahu pasangan yang di belakang tuh yang di barisan A kayak ribut-ribut berisik begitu, gengs. Habis itu nggak lama mereka turun ke bawah, keluar bioskop. Nggak tahu berantem apa kayaknya ya. Nah tapi kan masih ada 4 penonton lagi tuh di depan. Jadinya Mas Heru sama Mbak Anggit masih stay aja karena filmnya mah seru, ada orang lain juga kan. Ya kalau misalkan si 4 penonton itu dari awal di depan nggak ada, terus tadi 2 pasangan yang di belakang keluar, pastinya Mas Heru sama Mbak Anggit keluar juga. Oh enggak, pokoknya kalau mereka sendiri yang di dalam sana. Lagi seru-serunya nih di tengah-tengah film nih, jedar begitu kan. Mbak Anggit kebelet pipis. Biasa suka begitu ya, kesel juga kita nih sendiri kalau nonton film lagi seru-serunya, aduh kebelet pipis. Makanya kemarin kita nonton Jumbo pakai popok dewasa, tahu nggak? Itu life hack banget guys, jadi langsung bisa pipis di tempat. Nanti linknya kita taruh di bawah ya. Ya habis mau gimana kalau baunya udah besar kan kagak bisa ditahan-tahan, jadi kencing batu. Popok dewasa kan memang diciptakan untuk itu. Aduh, too much information kadang-kadang kita kalau ngasih spill barang ya. Ya udah tuh kan udah kebelet, si Mbak Anggit jadi buru-buru tuh keluar lah buat ke toilet. Nah Mas Heru masih lanjut aja nonton. Gak lama nih tiba-tiba kok tercium kayak bau gosong, macam kayak ada yang konslet kebakar gitu lah baunya. Mas Heru kan mengerus-ngerus gitu ya, baunya dari mana nih? Pas dia kayak nengok ke belakang, ada orang yang duduk di baris belakangnya dia, gengs, kayak di sebelah situnya di belakang. Dan dia mikir kan, perasaan harusnya nggak ada siapa-siapa sih di belakang. Terakhir kan cuma 2 pasangan yang itu aja, tapi udah keluar. Tapi yang namanya di bioskop kan nggak mungkin terang-terangan ngeliatin gitu ya. Cuma kayak ngelirik-ngelirik kecil aja udah. Beneran ada 1 orang tuh di belakang tuh. Tapi ya udah, Mas Heru berusaha cuek aja. Yang pas dia fokus ngeliat layar lagi tuh di depan, ternyata 4 orang yang tadinya duduk di barisan F tuh, dilihat tinggal 3. Jadi dari posisinya Mas Heru kan tadinya kelihatan tuh ada 4 kepala duduk itu kan di depannya. Sekarang cuma 3. Oh berarti yang 1 di belakang itu pindah kali ya. Tadi di depan pindah ke belakang. Tapi kapan pindahnya? Ya karena kan kalau pindah harusnya kelihatan ya dari bawah gitu kan, naik ke atas gitu kan, ngelewatin barisannya si Mas Heru. Sementara makin lama bau gosong ya, Pak, makin menyengat. Dan udara di dalam bioskopnya nih makin panas, gengs. Si Mas Heru ini sampai ngebatin, ini AC-nya mati atau gimana ya? Atau mungkin AC-nya konslet kali ya, makanya bau gosong dan panas begini. Lama-lama jadi nggak konsen nih nontonnya. Dan dia kayak nengok-nengok lagi tuh ke belakang tuh, ke arah tempat proyektor film yang agak di atasan tuh tempatnya tuh. Tapi pas nengok nih, pandangannya langsung fokus ke baris belakangnya persis yang tahu-tahu sekarang ada 3 orang. Kaget lah. Kok 3 orang? Habis ngeliat ke belakang, ngeliat lagi ke depannya, udah nggak ada 4 orang yang di barisan F itu, kosong. Sementara yang di belakangnya ada 3 orang. Kapan naiknya? Jelas-jelas dari tadi Heru nggak ngeliat ada yang dari depan naik ke belakang. Tapi yang di belakang 3 orang, harusnya kan 4 orang ya total ya. 1 lagi di mana? Pas Heru nengok ke sebelah kanannya di pojokan, ada 1 cewek lagi duduk. Masalahnya bangkunya Heru sama Anggit itu kan deket gang, deket jalan tangga itu loh. Jadi Anggit tuh di ujung gang dan Heru di sebelahnya. Nah, kalau ada orang yang mau duduk di barisannya tapi di pojok, itu kan otomatis harus ngelewatin si Heru dulu ya. Kok tau-tau cewek itu ada di pojok kan? Lemes si Heru gitu kan. Mau berdiri kakinya lemes banget, kita juga merinding sampai kaki-kaki nih. Tiba-tiba layar bioskopnya mati. Belum. Yang mendadak gelap. Heru langsung teriak kayak,
Tolong mas. Maksudnya minta tolong ke petugas yang ada di control room tuh yang di proyektor. Bener-bener ketakutan si Heru. Nggak kelihatan apa-apaan. Dan mendadak blam, layarnya nyala lagi tuh. Tapi hanya menampilkan kayak film kobaran api gitu, gengs. Jadi cuma kayak ada gambar kebakaran di layarnya. Dan tahu-tahu di samping kanannya persis, di sebelahnya persis tuh ada yang duduk. Jadi awalnya cewek yang tadi di pojok tuh, terus layarnya mati, gelap, nyala lagi gitu kan. Tahu-tahu udah ada di sebelahnya. Dan di situ Heru ngeliat jelas mukanya kayak penuh luka bakar, gengs. Akhirnya Heru langsung mengumpulkan tenaganya tuh, dia bangun dan lari ke bawah sampai jatuh dari tangga karena buru-buru. Di bawah ternyata ada Anggit tuh, baru balik, dia baru masuk gitu kan sama Heru, tapi langsung ditarik mereka keluar. Buru-buru lah lari ke parkiran. Dimana tadi pas Heru keluar dari ruang bioskop tuh masih ada beberapa petugas yang kayak heran ngeliatin dia kenapa lari-lari. Pokoknya Heru kan langsung masuk mobil dan sempat panik tuh, akhirnya dia tancap gas balik ke hotel. Di perjalanan dia beber ketakutan dan panik juga. Sementara si Anggit kayak heran nih sama Heru yang beber kayak orang kesetanan gitu kan, langsung buru-buru nyetirnya ngebut. Ya bisa si Anggit mungkin nggak ngalamin apa yang Heru lihat tadi ya, jadi nggak ngerti. Hingga sampai hotel yang memang jaraknya deket ya dari bioskop itu nggak jauh. Mereka buru-buru ke kamar tuh, dan saking ketakutannya si Heru, dia berpikir untuk udahlah balik sekarang juga ke Magelang. Jadi dia meminta Anggit untuk mengemasi baju-bajunya juga. Ya pokoknya Heru fokus kan beresin pakaiannya sendiri tuh, masukin ke tas dan sudah rapi gitu kan. Dia ngeliat loh, Anggit kemana kok Toto nggak ada? Dia ke distract soalnya tadi fokus ngumpulin barang-barangnya sendiri. Dia cari tuh ke kamar mandi, nggak ada. Di sudut-sudut mana juga nggak ada. Bingung dia, tiba-tiba kok nggak ada di kamar gitu si Anggit. Keluar ke lorong, sepi juga nggak ada. Ya ditelepon lah makanya tuh ke handphonenya si Anggit. Diangkat, tapi si Anggit ngomongnya kayak bisik-bisik kayak, halo? Dengan ada kebingungan. Ya tapi kan Heru langsung heboh. Kamu di mana? Ayo kita cekot sekarang yuk. Nah ditelepon nih, nggak ada balasan suara lagi gitu. Tapi Heru tetap nyecerkan, halo Yang? Halo? Halo? Tiba-tiba terdengar ada suara Anggit yang teriak dari telepon tuh. Habis itu teleponnya mati. Ya apa nggak shock, bingung tuh si Heru kan. Dicoba telepon lagi nggak diangkat. Buru-buru si Heru tuh ke bawah tuh ke resepsionis. Nanya kayak, lihat istri saya nggak? Pergi kemana begitu? Soalnya tiba-tiba di kamar hilang. Minta tolong gitu kan, maksudnya cariin juga. Atau cek CCTV lah, tadi teriak soalnya ditelepon. Ya untungnya itu kan hotel gede, hotel bintang 4, bagus ada CCTV di lorong kamar, di lobi, di area hotel. Cuma di situ sih resepsionisnya kayak bingung. Dia nih bilang kayak, maaf pak, saya lihat tadi bapak baliknya sendirian, tidak sama istri bapak. Katanya begitulah. Heru bingung, maksudnya gimana? Ngotot dong si Heru. Akhirnya diliatin CCTV tuh bareng-bareng. Bener aja loh, pas tadi dia balik tuh ke hotel tuh, Heru terlihat sendirian, gengs, gak ada Anggit gitu. Gak berhenti-berhenti merindingnya. Tiba-tiba handphonenya Heru bunyi. Dilihat nomornya lah, ini nomor Anggit. Pas diangkat si Anggit nangis-nangis, katanya masih di bioskop. Heru nggak ngerti loh kok Anggit masih di bioskop. Ya udah akhirnya si Heru pokoknya balik deh tuh ke bioskop. Bener aja di sana si Anggit lagi nangis-nangis tuh, diamanin sama satpam sama ada satu mbak tiketing bioskopnya. Keadaannya juga orang-orang tuh baru pada keluar habis selesai nonton Danur kayaknya, ngeliatin si Anggit nangis-nangis di depan pintu bioskop gitu kan, pada heran. Nah ternyata nih kalau dari versinya Anggit, tadi kan dia ke toilet nih. Nah toilet ceweknya itu katanya antri, jadinya dia memang lama. Ya mungkin penonton-penonton lagi nonton Danur tuh pada ke toilet juga. Cuma anehnya pas Angga udah masuk bilik gitu kan, pipis gitu, terus udah selesai keluar, dilihat loh, kok Toto kosong, kagak ada yang ngantri lagi. Ya cuma si Anggit nggak begitu mikir yang aneh-aneh juga. Pokoknya dia balik lagi tuh ke studio 3 dan duduk di kursi sebelumnya, dimana di situ di sebelahnya juga masih ada Heru. Tapi waktu tadi dia masuk ke studio 3, mendadak dilihat penontonnya lebih banyak, gengs. Ada sekitar 15 orangan lah kurang lebih. Jadi ada yang duduk di baris belakangnya dia, di depannya, mencar-mencar. Pokoknya Anggit sempat nanya tuh ke Heru kayak, loh, kok tuh banyak orang? Pada telat banget datangnya. Soalnya tadi aja Anggit ke toilet kan udah hampir setengah film ya. Ditinggal bentar, toto banyak orang berarti kan baru pada datang lah, udah ketinggalan jauh. Cuma memang katanya waktu si Anggit ngomong begitu, si Heru diem aja nih. Ya dikiranya kan lagi fokus nonton aja tuh, emang lagi seru-serunya. Ya udah Anggit fokus nonton juga. Karena memang si Heru maupun Anggit nih kalau misalkan nonton film tuh fokus, nggak begitu suka yang ngobrol banyak. Selainnya bikin berisik, takut ke distraksi aja gitu kan, kelewatan jalan ceritanya kan kagak seru. Udah nih dia nonton gitu kan, lumayan lama, sekitar ada setengah jam kali. Sampai lama-lama ngerasa kok bioskopnya gerah ya, panas ya. Tiba-tiba handphonenya dia bunyi. Pas dilihat nomor suaminya Heru. Lah padahal Heru ada di sampingnya persis nih. Lagi-lagi si Anggit bisik-bisik nanya ke Heru, loh ini kok HP kamu? Sementara saat itu pun di pikirannya si Anggit nih, handphonenya Heru tuh hilang, ketinggalan, atau jatuh di suatu tempat kali ya. Terus ada yang nemuin dan telepon nih orang yang nemuinnya pakai handphonenya Heru. Karena memang nomornya Anggit menjadi kontak darurat di handphonenya si Heru. Makanya sama Anggit ya diangkat sambil bisik-bisik,
Halo? Loh kok dari handphonenya ini terdengar suara suaminya beneran nanyain, kamu di mana? Yo check out. Yang pas Anggit lihat ke sebelah, Heru nengok dengan muka yang udah kebakar abis sebelahnya tuh, sampai rambutnya juga botak sebelah. Anggit langsung teriak lah makanya. Dia lari tuh keluar dan akhirnya diamanin sama mbak-mbak tiketing bioskopnya tuh yang masih ada di sana, dibawa juga ke satpam depan, jadi di depan pintu bioskop. Baru dari situ sih Anggit telepon Heru lagi. Serem banget ya. Padahal mereka nontonnya film action loh, itu bukan horor. Apalagi kalau nonton film horor, mungkin amanan nonton film horor Danur ya rame orang. Dan ternyata petugas bioskopnya tuh si mbak-mbak yang ngerobekin karcis bilang ke si satpam kalau sebelumnya ada 2 pasangan juga yang keluar duluan tadi tuh, karena katanya sama ngeliat penampakan ada hantu, jadi mereka buru-buru keluar. Lah dalam hatinya si Anggit, ini mbak-mbaknya bukannya nenangin malah kayak nambahin gitu, kayak iya tadi 2 pasangan sebelumnya juga buru-buru keluar tuh sama tuh, katanya ngeliat juga emang. Yang ngomongnya ke si satpam sih, tapi kan Anggit denger jadinya. Intinya si mbak-mbak bioskopnya tuh kayak ngomel, kayaknya para pegawai ini sebenarnya udah bilang ke pihak bioskopnya untuk ya nutup atau ngebersihin Studio 3 gitu, karena terlalu sering memang orang-orang pada ngalamin hal-hal horor begitu, namun gak didengerin. Jadi si mbaknya ini kayak ngeluh ke si satpam, tapi ya kedengeran sama si Anggit. Ya habis dari situ si Heru dateng kan, karena tadi jarak hotel ke bioskopnya paling 15 menitan doang. Udah malam juga sepi. Dari situ mereka yang langsung balik lagi tuh harus ke hotel kan, karena barang-barangnya Anggit pun masih di dalam kamar. Cuma karena tadi sebelumnya si Heru sempat heboh-heboh, sepertinya ini pegawai hotelnya tahu kalau si Heru mengalami hal-hal horor. Akhirnya mereka ditawarkan nih kayak dikasih komplimen untuk pindah kamar aja. Maksudnya daripada check out sekarang nih udah malam nyetir ke Magelang kan juga bahaya jatuhnya. Jadi kalau misalkan dirasa kamar sebelumnya nih nggak enak atau ada hal-hal janggal, ya udah kita pindahkan kamar aja. Nah mendengar hal itu Heru sama Anggit sempat berdiskusi. Maksudnya mereka sampai mikir nih, ya udahlah mendingan ngeliat setan di kamar istilahnya nih ya, daripada lagi nyetir tau-tau malah ada penampakan gitu nabrak begitu kan ya. Jangan, takutnya kan begitu. Kalau di kamar kan seenggaknya ya mereka bisa lari ke lobi nih ada orang. Akhirnya udah mereka memilih untuk pindah kamar dan pulang besok aja sesuai rencana pas lagi terang udah biar aman. Pas mau ke kamar baru nih mereka bismillah dulu gitu kan, sebelum masuk juga bilang assalamualaikum, berdoa segala macam, dan untungnya memang nggak ada sesuatu yang menakutkan lagi gengs. Ya sampai sih sebenarnya waktu tengah malam tuh sekitar jam 1-an terdengar kayak ada suara orang-orang lagi jalan-jalan gitu di lorong. Tapi itu kan mungkin aja tamu lain yang baru pada pulang kan. Ya memang Heru sama Anggit udah keburu parno aja, udah ketakutan. Sampai akhirnya mereka ngantuk tidur, udahlah besok pagi. Pas pagi nih mereka kan dapet sarapan tuh dari hotel. Udah nih makan-makan. Biasa sih Mas Heru nih kalau pagi memang ritualnya harus buang air besar gitu. Jadi dia duluan pergi ke kamar. Sementara Mbak Anggit nih masih di restoran, yang nggak mau rugi dong nyobain semua makanan. Mohon maaf kita masuk angin, malu banget. Nanti dikata aja apa gimana boleh ya? Kagak ada elegan-elegannya, heran gua. Ya udahlah sih, Mbak Anggit tuh masih makan nih, mumpung gratisan. Mas Heru yang udah kebelet ya, buru-buru tuh masuk ke kamar mandi, ada di dalam kamarnya dan udahlah buang air besar. Ya berani dia di situ. Selain ini kan kamarnya kamar baru, semalam juga udah nggak ada apa-apaan. Dan udah pagi juga, tenang. Tiba-tiba ada suara pintu tuh dibuka. Ya tapi kan posisinya Mas Heru lagi masih di toilet nih, masih mengeluarkan begitu. Nggak mungkin kan tiba-tiba berdiri lah belepotan ntar. Ternyata itu si Mbak Anggit yang masuk ke kamar. Jadi pintu toiletnya dari tadi kan memang sengaja dibuka ya. Habisnya pas Mas Heru masuk kan emang nggak ada orang di dalam. Makanya pas Mbak Anggit baru buka pintu terus lewat di depan toilet itu kan jalan ya kelihatan dia ke arah kasur. Dari dalam toilet nih Mas Heru sempat nanya kayak, loh udahan makannya? Tapi nggak dijawab sama si Mbak Anggit. Dan terdengar tuh suara TV dinyalain. Nah, tampilan TV nih kalau baru nyala di kamar itu kayak tampilan channel hotelnya doang, gengs, yang menampilkan video-video keseluruhan fasilitas hotelnya tuh, terus bisa ngeliat menu makanan, apalah gitu kan buat order. Dan background musiknya tuh kayak suara-suara musik-musik gamelan Jawa emang. Ya namanya juga itu kan hotel heritage, ya bagus sebenarnya musiknya tradisional. Sampai akhirnya si Mas Heru udah selesai pup tuh, keluar toilet kan, keadaan TV-nya masih nyala dengan menampilkan channel hotel itu tuh dengan suara musik gamelannya. Tapi di kasur kagak ada siapa-siapa. Maksudnya kok nggak ada Mbak Anggit lagi nih? Jelas-jelas tadi dia ngelihat Mbak Anggitnya kan masuk. Mas Heru sampai manggil-manggil tuh nyari istrinya. Lah kamar itu kan nggak besar-besar banget ya. Kalau Mbak Anggit di mana gitu kan nggak mungkin ngumpet ya. Langsung merinding lagi, padahal itu udah pagi loh, udah terang. Kordenya juga dibuka gitu kan. Mas Heru buru-buru tuh keluar kamar, lari, dan ternyata bener aja sih Mbak Anggit mah masih ada di resto. Yang merasa ketakutan saat itu juga Mas Heru bilang untuk, ayolah udah kita siap-siap check out sekarang juga. Ya udah mereka balik ke Magelang. Mereka sempat cerita tuh ke orang-orang yang ternyata ya emang mereka kurang gaul katanya. Maksudnya cerita mengenai bioskop itu tuh udah santer kalau
menurut orang-orang Jogja sana. Banyak udah cerita-cerita horor karena dulu katanya gedung itu tuh pernah terjadi kebakaran dan menewaskan 15 orang. Tapi yang menjadi misteri sampai sekarang 4 orang dinyatakan hilang, nggak pernah ditemukan. Ya jujur di situ Mas Heru sama Anggit kayak kaget lah. Kok mereka nggak tahu sama sekali tentang cerita itu selama mereka di Magelang. Tapi untungnya ya nggak terjadi apa-apa sih. Ya ketakutan diliatin di malam itu doang aja. Dan mereka juga nggak bisa memastikan apakah penampakan-penampakan yang mereka lihat nih sebenarnya makhluk dari hotel atau dari bioskop atau dua-duanya. Karena di hotel ada, di bioskop juga ada. So, majikan itu cerita dari Mas Heru. Nah, buat Mas Heru yang mungkin nonton nih, udah Babu bawain ceritanya lunas ya. Makanya kemarin pas dapat cerita ini nih, pas kita lagi ngobrol-ngobrol tuh, lagi makan sate koyor, enak banget satenya, kita pengen lagi dah. Sebenarnya Babu nih mau nonton apa kayak di bioskop itu masih tayang, mungkin apa Pabrik Gula atau Kodrat 2 begitu kan di sana. Pengen tahu vibes-nya seperti apa. Yang kata saudara kita yang memang tinggal di Jogja sana, bener katanya memang bioskop itu terkenal angker, tapi itu dulu. Sekarang udah rame, udah bagus, udah direnov. Cuma giliran kita ngajakin dianya banyak alasan. Malah bilangnya, nontonnya jumbo aja lah. Kita udah nonton jumbo 2 kali gitu. Emang dianya aja takut kayaknya ya. Ya udah majikan, terima kasih banyak udah pernah nonton ya. Kalau belum subscribe boleh klik tombol subscribe di bawah. Minta tolong like-nya juga. Kalau mau kirim-kirim cerita bisa email di bawah ini. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopan kan Babu? Tutur katanya lembut. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kau